Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, tidak hanya sebatas materi, tapi juga memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kelapangan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita, dan memberikan ketaatan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan cinta Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan karunia Allah, dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah hidup kita tidak hanya sukses di dunia yang fana saja, tapi juga di akhirat yang kekal abadi nanti, berakhir di surga. Malam ini kita akan mencoba mengkaji satu tema tentang salah satu nama neraka, yaitu neraka Ladha. Dan ternyata neraka Ladha ini adalah neraka yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca surat Al-Lail ayat 14, ternyata Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, yang maha gagah lagi maha mulia, itu memperingatkan orang yang pelit atau bakhil, orang yang sombong atau istagna, serta orang yang mendustakan kadzaba, balasan yang terbaik yaitu bil husna, berupa surga, dengan neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi ada dalam surat Al-Lail itu orang yang bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Orang yang bakhil, sombong, dan menustakan balasan Allah yang terbaik berupa surga. Fasanu yassiruhu lil usra. Pasti dia akan kami mudahkan dalam kehidupan yang paling sulit. Nah, kemudian dijelaskan dalam ayat ke-14-nya, yang dimaksud dengan dimudahkan dalam kehidupan yang paling sulit itu adalah dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Ladha. Ya. Makanya kata Allah, fa'anzartukum naron taladha. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'anzartukum, maka aku peringatkan kepada kalian, naron, dengan suatu neraka atau satu neraka, taladha, yang menyala-nyala, tidak pernah padam, api abadi, makin lama makin panas, makin lama makin besar. Itu namanya neraka Ladha. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 15 sampai 16, bahwa neraka itu bernama Ladha.
Kalla innaha ladha. Ya. Jadi sama sekali tidak. Jadi jangan bakhil, jangan sombong, jangan kufur, mendustakan balasan yang terbaik dari Allah berupa surga di akhirat kelak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Ini salah satu sifat neraka. Ada neraka yang bergejolak. Dan ternyata gejolaknya itu nazza'atal lisyawa. Ya. Untuk mengelupaskan kulit kepala. Ya. Jadi kulit kepala dikelupaskan dalam keadaan hidup. Ya. Jadi ketika Rasul mensifati sakitnya mati adalah seperti binatang yang masih hidup dikuliti, dipisahkan kulit dari dagingnya. Nah ternyata di neraka ada, ya, ada siksaan yang bikin kulit kepala terkelupas. Ya. Dan siksaan itu adanya di sebuah neraka yang bernama ladha. Ya. Tapi kalau kita baca surat lain, ayat lain, ada juga neraka yang membakar dan menghanguskan kulit. Ya. Jadi semua kulit dibakar, kemudian dihanguskan. Ya. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ayat 56. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Ya. Baik yang tertulis, ya, yaitu Al-Quran, maupun yang terjadi alam semesta. Ya. Itu ayat-ayat Allah, bukti tanda kekuasaan Allah. Mereka kufur. Ya. Saufan nuslihim, kelak akan kami masukkan mereka naron, ya, ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka sudah hangus terbakar, badalnahum, kami ganti mereka juludan dengan kulit ghairaha, yang baru. Ini sifat jasad, ya, yang Allah pasangkan pada ruh, ya, di akhirat kelak. Dimulai sejak manusia, ya, dihidupkan kembali di alam kubur. Jadi ruhnya dimasukkan ke dalam jasad yang baru, jasad yang kekal dan abadi. Ya. Kalau disiksa kemudian hancur, utuh lagi, kembali utuh. Kalau disiksa hangus, terbakar kembali utuh lagi. Kulit kepalanya dikelupas kembali seperti semula. Ya. Ya. Jadi penghuni neraka dan penghuni surga sama-sama, jasadnya itu abadi. Ya. Oleh karena itu layadzukul azab, ya, agar mereka merasakan yang namanya azab. Jadi ada perbedaan antara siksa dan azab. Ya. Kalau siksa, ya, mati selesai. Ya. Tapi kalau azab, sudah mati dihidupkan kembali, sudah hangus dikembalikan lagi, kulitnya utuh seperti semula, sudah kepalanya terkelupas, dibalikan utuh seperti semula, diulang-ulang itu. Jadi azab itu adalah siksa yang berulang-ulang. Ya. Dan itu menggunakan kata zauq. Ya. Jadi rasa sakitnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Ya. Kalau sakit gigi kan cuma di gigi doang, ya. Sakit mata cuma di mata doang. Ya. Ya. Bisul di tangan cuma tangan doang yang sakit. Ya. Tapi kalau siksa neraka sampai ujung rambut dari ujung kaki. Innallaha kana azizan hakima. Karena sesungguhnya Allah adalah yang maha gagah, maha bijaksana dalam menetapkan dan memutuskan hukum. Mana yang pantas di neraka, mana yang pantas di sorga, mana yang pantas dibakar kulitnya sampai hangus, mana yang pantas dikelupaskan kulit kepalanya. Ada orang yang pantas dibakar itu hatinya, ya. Itu namanya neraka hutama. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
Neraka ladza itu neraka yang memanggil, ya. Memanggil-manggil orang yang membelakangi, adbaro. Ya. Artinya orang yang dipanggil oleh neraka ladza itu orang yang tidak peduli dengan Islam. Ya. Tidak peduli dengan Islam. Tidak peduli dengan umat Islam. Ya. Dan yang berpaling dari Islam, tidak sudi dengan Islam. Ya. Ada orang yang seperti itu. Ada yang takut dengan Islam, ada. Ya. Namanya fobi. Ada yang gengsi dengan Islam, namanya mudahin. Ya, gitu. Tapi ada juga orang yang tidak sudi dengan Islam. Ada orang yang tidak peduli dengan Islam. Allah menggunakan kata adbaro wa tawalla. Tad'u, neraka ladza itu memanggil-manggil. Man, siapa saja, adbaro, yang berpaling, tidak peduli dengan kebenaran. Ya. Kemudian watawala, ya, membelakangi, berpaling. Ya, kalau membelakangi berarti tidak peduli. Tapi kalau berpaling tidak sudi, ya, tidak mau diatur dengan Islam. Wajama'a fa'a, dalam waktu yang sama yang dipanggil oleh neraka ladza itu adalah orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya, ya. Tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi rezeki dan kebaikan, tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Ya. Dalam surat Al-Ma'un mereka beragama, tapi beragamanya dianggap dusta. Ya. Alladzi yukadzibu bidin. Ya. Kemudian sholatnya diancam celaka, sholat tapi masuk neraka. Ya. Fawailul lil musallin. Sampai kata Rasul mengingatkan kepada umatnya, laisa kullu musallin yusalli. Tidak setiap orang yang sholat itu dinilai sholat. Ada yang sholatnya itu sholat-sholatan, ya. Sholatnya itu enggak benar, sholatnya salah, keliru itu, ya. Menyalahi sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Ini fawailul musallin. Ya. Serta dicatat sebagai orang musyrik dan kafir. Ya. Jadi KTP-nya Islam, ya. Tapi karena, ya, tidak mau berzakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau berbagi rezeki dan kebaikan, tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan kaum du'afa, di samping keberagamaannya itu didustakan, sholatnya diancam celaka, juga dicatat, ya, dikasih 2 gelar. Gelarnya apa? Pertama musyrik, orang musyrik, hati-hati itu. Yang kedua orang kafir, ya. Dan itu ada dasarnya, ya, di dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7. Wa wailul lil musyrikin, kata Allah, dan celaka. Ya. Siapa? Lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik. Ternyata orang yang musyrik itu bukan hanya, ya, orang yang menyembah Tuhan selain Allah, ya. Bukan hanya orang yang menyembah kuburan, menyembah berhala, bukan. Tapi ada bentuk kesyirikan lain, bentuk kekufuran lain. Apa itu? Alladzina la yu'tuna zakat. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Itu orang musyrik itu, ya. Bahkan wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka terhadap akhirat itu termasuk kategori orang kafir. Kenapa? Wasaddaqa bil husna. Karena mendustakan balasan yang terbaik. Bukan balasan yang baik, balasan yang terbaik, ya, di akhirat kelak, yaitu sorga. Ya. Bayangkan, ya, orang yang gajinya gede, pangkatnya paling tinggi, kemudian kerja terus-terusan, ya, itu sampai mati nggak bisa beli sorga. Ya, jadi jangankan istananya, jangankan rumahnya, jangankan kebunnya, kaplingnya saja tidak akan mampu beli. Ya, karena apa? Arduhas samawati wal ardh. Luasnya sorga itu seluas langit dan bumi. Ya. Ini tawaran yang menarik. Lagi-lagi kalau kita baca surat An-Naba, ya,
Orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu bukan orang kafir saja, bukan orang munafik saja, tapi orang yang tidak tertarik dengan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah SWT, balasan terbaik berupa surga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ladzo, ternyata adalah orang yang paling celaka. Itu surat Al-Lail ayat 15. La yaslaha, tidak akan memasuki neraka ladzo itu ilal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Ya. Kalau orang yang celaka dimasukkan ke dalam neraka, tapi tidak dibakar oleh neraka, cuman dikepung oleh asapnya yang hitam pekat. Seumur langit dan bumi menjerit merintih kesakitan ketika menarik dan mengeluarkan nafas. Itu bagi orang yang asyaki, ya, orang yang celaka. Sedangkan as-sa'id, orang yang bahagia, itu Allah tempatkan di sorga. Dan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan di dalam sorga itu mereka juga menikmatinya madamatis samawati wal ar illa masya'a rabbuk. Ya. Seumur langit dan bumi. Bayangkan, tinggal di neraka dan tinggal di surga, waktunya sama. Ya. Tapi terasa lama yang mana tuh? Terasa lama di neraka, terasa lama di surga. Padahal lamanya sama, selama langit dan bumi. Ya, seumur langit dan bumi. Ya. Jadi ketika bumi yang sekarang hancur, langit yang sekarang hancur, nanti diganti dengan langit dan bumi yang baru. Dan langit bumi yang baru itu lebih lama daripada langit dan bumi yang sekarang. Nah, penghuni surga, penghuni neraka, tinggalnya itu dalam surat Hud, madamatis samawati wal ar, ya. Selama langit dan bumi, illa masya'a rabbuk, kecuali Allah menghendaki lain, bisa lebih lama daripada itu. Ya. Bayangkan, menghirup nafas, menarik mengeluarkan nafas, tapi yang dihirupnya asap hitam pekat neraka. Ya. Tapi bagi orang yang paling celaka, al-ashqa, itu akan dibakar, ya. Dikelupaskan kulit kepalanya dengan api neraka. Ya. Jadi ada film, ya, itu yang membedah kepala manusia itu dengan apa tuh, kayak apa gitu ya. Ya, tapi ternyata dengan ilmu dan teknologi canggih, ya, jangankan api, manusia sudah bikin air yang bisa memotong, ya, logam yang paling kuat. Jadi logam yang paling keras itu bisa dipotong dengan air. Itu air dengan ilmu dan teknologi yang paling canggih. Ini api dijadikan alat untuk mengelupas kulit kepala. Bagi siapa? Bagi yang bakhila, wastagna, wa kadzdzaba bil husna. Ya. Kemudian yang selanjutnya, siapa orang yang paling celaka itu? Allazi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari pembalasan. Ya. Kemudian, ya, orang yang mendustakan balasan yang terbaik, wa kadzdzaba bil husna, itu surga. Dan kesenangannya dengan bersifat bakhil, bersifat sombong, ya, kemudian berpaling dari kebenaran. Dengan apa? Dengan maksiat, ya. Berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu. Ini surat At-Taghabun ayat 12. Coba lihat. Wa atiullaha wa atiur rasul. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, nah yang dimaksud berpaling di sini tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Tidak taat kepada Al-Quran, tidak taat kepada As-Sunnah. Itulah neraka ladzo, ya, buat mereka. Fa inna ma'ala rasulinal balagul mubin.
Ya, karena tugas Nabi itu, tugas Rasul itu hanya sebatas mubaligh, menyampaikan, dai mengajak, mubasyir menyampaikan kabar gembira, munzir menyampaikan peringatan. Selebihnya taat atau tidak itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu bagi orang yang sudah dapat harus dijaga. Minimal 17 kali kan, ihdinas siratal mustaqim, supaya jangan dicabut kembali, diambil kembali, dikeluarkan kembali oleh Allah dari hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya. Jadi ada orang yang akan dijauhkan dari neraka ladha. Kalau tadi dimasukkan, sekarang dijauhkan, ya. Dijauhkan, ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka siapa saja yang dijauhkan dari neraka, neraka apa saja, termasuk neraka ladha. Wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Faqad faz, itulah ya, orang yang meraih kemenangan yang sejati. Ya. Jadi kemenangan yang sejati itu bukan terpilih jadi presiden, terpilih jadi menteri, terpilih jadi gubernur, ya. Ya, kemudian sukses dalam pilkada, bukan. Ya. Kemenangan yang sejati itu apabila dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi ternyata ya, kita masuk surga itu dimasukkan oleh Allah SWT. Orang masuk neraka dimasukkan oleh Allah SWT, dijauhkan, ya. Yang menjauhkan itu adalah Allah, ya. Oleh karena itu salah satu hikmah Qiyamul Lail, salah satu hikmah ibadah malam itu manhatun anil itsmi. Ya. Qiyamul Lail itu bisa menjadi alat untuk mencegah dari perbuatan dosa. Sementara dosa itu akan membimbing ke neraka. Ya. Gitu. Hati-hati dengan dosa. Karena dosa itu menyebabkan Allah memudahkan orang masuk neraka. Sama dengan bakhil. Ya. Sama dengan sombong. Sama dengan kufur takdzib. Kufur mendustakan. Itu menyebabkan Allah memudahkan orang itu masuk ke dalam neraka ladha. Wa sayujannabuhal atqa, katanya. Dan kelak akan dijauhkan dari neraka ladha. Siapa? Al-atqa. Ya. Ini Al-Quran menarik, ya. Ya. Puitis. Ya. Tapi ternyata bukan sebatas itu. Ya. Ada makna yang paling dalam di balik itu. Ashqa, ya. Atqa. Ya. Kalau ashqa dimasukkan ke dalam neraka ladha, tapi kalau atqa dijauhkan dari neraka ladha. Siapa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk membersihkan hartanya, mensucikan jiwanya. Itu hikmah daripada zakat, infak, sedekah. Jadi hartanya bersih, jiwanya suci. Dan setelah itu diluaskan oleh Allah, disuburkan Allah, diberkahkan oleh Allah SWT. Baik hartanya maupun hidupnya. Ya. Kemudian orang yang tulus dan ikhlas dalam berbagi. Ya. Jadi zakat, infak, sedekahnya itu memang tulus dan ikhlas. Tidak mengharap balasan dan ucapan terima kasih dari orang lain. Jangankan balasan, ucapan terima kasih pun tidak berharap. Dia tidak marah kalau orang tidak mengucapkan terima kasih. Jadi hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat ke-19-nya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Orang yang paling takwa itu, ya, tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Ya, betul-betul tulus ikhlas dalam mengeluarkan hartanya itu untuk membersihkan dirinya, membersihkan hartanya, mensucikan dirinya, mensucikan hartanya. Tapi lebih daripada itu,
illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, dia mengeluarkan hartanya itu ya untuk mengharap wajah Robnya yang paling tinggi. Ya. Jadi Allah tuh ada di tempat yang paling tinggi. Tidak mungkin bisa melihat wajah Allah kalau kita berada di tempat yang rendah. Ya. Jadi kita harus berada di tempat yang tinggi baru bisa melihat wajah Allah. Ya. Semakin dekat kita akan bertemu dengan Allah. Semakin dekat kita akan diajak bicara oleh Allah. Semakin dekat kita akan diakui sebagai hamba Allah. Bahkan semakin dekat dengan Allah dan kemudian menjalin kebersamaan dengan Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Coba lihat tahapan ya orang yang masuk surga itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi tidak mungkin orang masuk ke dalam surga Allah kalau tidak diakui sebagai hamba Allah. Tidak mungkin dia diakui sebagai hamba Allah kalau tidak ridho kepada Allah dan tidak diridhoi oleh Allah. Dan tidak mungkin Allah ridho kepadanya dan orang itu ridho kepada Allah kalau ibadahnya itu enggak tenang. Ibadahnya itu enggak senang. Ibadahnya itu enggak lapang. Dan pemilik ya, orang yang ibadahnya lapang, tenang dan senang itu adalah orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Dan itu yang dipanggil oleh Allah SWT, pemilik ya, jiwa yang tenang. Kemudian dalam surat Al-Insan itu disebutkan ini ciri ikhlas, ciri tulus dalam berbagi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini makna ikhlas yang sebenarnya ya. Jadi kami memberi makan kepada kalian itu tiada lain tiada bukan semata-mata mengharap wajah Allah, ingin melihat Allah ya. Ingin dilihat oleh Allah. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan dari kalian jazaan balasan wala syukuron, demikian pula ucapan terima kasih. Ini konsep ikhlas dalam Islam tuh ada dalam surat Al-Insan ya. Kemudian orang yang takut kepada hari yang penuh dengan muka masam dan hari yang penuh dengan kesulitan, itulah orang yang paling takwa. Takwa itu takut. Bahkan atqo paling takut kepada apa? Kepada suatu hari di mana hari itu orang tidak bisa tersenyum. Pada hari itu orang tidak bisa tertawa. Pada hari itu sepanjang harinya itu mukanya masam. Mukanya kecut. Dan ini digambarkan dalam surat Al-Insan ayat 9 dan 10-nya. Ya. Ya, jadi inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Jadi kami berbagi itu ya, di samping berharap wajah Allah ya, tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih, kami takut akan azab Allah pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan ya, jangan sampai ya. Jadi orang nggak bisa tersenyum, orang nggak bisa tertawa. Ya kenapa? Gara-gara tidak suka berbagi. Gara-gara tidak ikhlas dalam berbagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, orang yang kelak akan merasakan kesenangan dan kepuasan yang sempurna. Ya. Di dunia belum sempurna, senangnya belum sempurna, puasnya belum sempurna. Kesenangan yang sempurna, kepuasan yang sempurna ketika Allah memberikan balasan di akhirat kelak berupa sorga dan ridhonya. Makanya ditutup surat Al-Insan Al-Ayat itu dengan kalimat wala saufa yardha, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Istirahat yang sempurna sorga itu ya. Kesenangan yang sempurna sorga, kepuasan yang sempurna sorga. Ya.
Dan ditutup dengan kalimat dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Surga itu diberikan kepada siapa saja yang takut kepada Allah. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah insya Allah pertama dijauhkan dari neraka, yang kedua dimasukkan ke dalam surga, meraih kemenangan yang sejati, hakiki dan abadi, tampil sebagai juara, ya, juara, ya, juara terbaik. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Ya, silakan. Ya, 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 ya. Iya. Yang pertama, air mata itu nggak najis, ya, nggak najis. Yang kedua, memang ada kemarin dibahas ketika menjelaskan naungan Allah, ya, di alam mahsyar, ya, di mana waktu itu matahari didekatkan panas banget. Yang tidak akan merasakan itu ada 7 orang. Nah, yang ketujuh itu adalah rajulun zakarallaha khalian fafadhat ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi seorang diri, tapi kemudian air matanya mengalir deras, menangis sejadi-jadinya. Ya. Cuman tadi, ya, jadi nggak boleh ngelap air mata pakai apa? Berarti dia melakukan gerakan di luar sholat. Ya. Jadi pakai apa tuh? Ya, bawa apa tuh ya? Ya, boleh nggak nangis misalnya bawa selampe atau bawa tisu ya gini? Ya, itu nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Ya. Tapi jangan sampai tadi kalau pakai sarung terlalu jauh ya. Ya, kalau tahu mau nangis gitu tahu. Tapi ada juga orang yang refleks ya, tidak ada apa niat untuk nangis, tapi karena khusyuk dalam berzikir, khusyuk ketika sholat, ketika baca Quran, ternyata air matanya meleleh. Itu adalah apa? Karunia Allah itu, ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah, supaya kita di alam mahsyar tidak merasakan panasnya terik matahari yang didekatkan. Bahkan dalam hadis itu sekitar 1 mil itu jaraknya. 1 mil berapa meter itu ya? Gitu. Dan tidak meleleh. Kenapa? Karena jasadnya bukan jasad yang sekarang. Jasad sekarang mah jangankan 1 mil ya. 10 kilo gimana tuh? Matahari 10 kilo tuh. Ya. Ini 1 mil. Ya. 1 mil kan nggak sampai 2 meter ya? Nggak sampai nggak? Ya. 1.000? Nah, 1.400 meter ya? Iya, berarti 1,5 kilo ya? 1,5 kilo ya. Itu bagaimana kalau matahari sedekat itu ya? Berarti mataharinya juga bukan matahari yang sekarang, matahari yang baru. Karena matahari yang sekarang itu idza syamsu kuwirat, sudah digulung. Kemudian disatukan dengan bulan. Pada saat gerhana bulan kemudian tidak selesai, malah jadi kiamat kubro. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ketika terjadi gerhana, tempat yang paling bagus itu masjid karena masih rumah Allah, ya. Kemudian ya kegiatan yang terbaik ya di masjid. Ya, jadi kalau lagi gerhana jangan sholat gerhana di rumah ya, sholat gerhana di masjid karena masjid itu rumah Allah. Wallahu alam ya, Pak. Ya. Silakan, ada lagi? Ya, kalau tidak ada itu barangkali ya tambahan dari saudara kita, mudah-mudahan bisa melengkapi kajian kita malam ini ya. Bermanfaat, berfaedah buat kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.